Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CGA TV. Hari ini aku akan ngebahas masalah lain sedikit, bukan masalah TKI Malaysia, bukan masalah permit, bukan masalah TKI. Hari ini aku akan ngejelasin ataupun memberikan satu ulasan narasi masalah apa sih perbedaan ataupun persamaan antara IKN Nusantara dan Putrajaya. Karena di Malaysia ini ada Putrajaya dan di Indonesia saat ini telah dibangun ataupun tengah membuat IKN Nusantara ataupun Ibu Kota Baru Nusantara. Dari Jakarta akan pindah, bukan Jakarta yang pindah, tapi Ibu Kota Jakarta akan pindah menjadi Ibu Kota Nusantara ataupun IKN. Apa konsepnya? Sama dengan Putrajaya. Oke, kita bahas bersama-sama. Oke, yang pertama, Putrajaya telah dirancang oleh Tun Mahathir Mohamad dari KL Kuala Lumpur berpindah ke Putrajaya. Dan apakah yang pindah? Apa saja yang pindah? Jadi yang pindah ke Putrajaya dari KL Kuala Lumpur itu adalah semua urusan pemerintahan, kementerian, semua kementerian. Jadi urusan kerajaan, urusan pemerintah, istana negara, rumah menteri, jabatan menteri, kantor menteri, office, semua yang mengenai kerajaan pindah ke Putrajaya. Kenapa? Ya karena di KL sudah sempit. Kalau kalian pergi ke Kuala Lumpur, jalan-jalan sudah sempit, jam, macet. Jadi itulah sebabnya urusan kerajaan, urusan pemerintahan berpindah ke Putrajaya. Begitu juga dengan Indonesia. Di Jakarta sudah macet, sudah full, sudah penuh, sesak. Jadi Presiden Jokowi telah membuat satu keputusan yang dipersetujui, ingat, dipersetujui oleh DPR. Ini bukan hanya semata-mata Jokowi suka-suka ingin pindah, enggak, ini telah disetujui dan sudah menjadi undang-undang yang sah untuk pindah ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan, yaitu IKN Nusantara. Apakah konsepnya sama dengan Putrajaya? Sama. Semua urusan pemerintahan dari kementerian, polisi, askar, istana presiden, wakil presiden, makobrimob, pas pampres, rumah sakit, semua akan berpindah ke IKN karena Jakarta sudah sempit, sudah nggak memadai, terlalu sesak, terlalu banyak orang. Jadi di satu IKN ini disatu kumpulkan menjadi satu antara menteri-menteri, menteri kesehatan, menteri, semua kementerian akan berpindah ke IKN. Jadi konsepnya antara Putrajaya dan IKN Nusantara adalah sama. Ingat sekali lagi, ini sudah menjadi undang-undang karena banyak yang menentang, karena banyak yang pesimis. Di Kalimantan sana IKN Nusantara sudah jalan hampir nggak tahu berapa persen, tapi sudah jelas istana. Dan sekarang burung-burung Garuda, tapak-tapak burung Garuda, material burung Garuda sudah dirakit dan sebentar lagi akan dipasang. Jadi jangan salahkan ini karena Jokowi gini-gini, enggak, ini demi kemajuan negara. Dan kenapa di Malaysia nggak ada protes, nggak ada itu ini cincong lah ini? Kenapa di Indonesia banyak sekali spekulasi-spekulasi yang nggak setuju karena itu, karena ini, utang itu, utang ini. Kita lihat saja nanti apakah Indonesia mempunyai satu ibu kota yang baru memberikan efek yang positif ataupun negatif. Kita tunggu saja. Yang penting kita dukung, yang penting kita berdoa semoga sukses dan selesai tepat waktu dan seperti yang direncanakan. Ingat, ini bukan rencananya Presiden Jokowi, ini adalah rencananya Presiden Soekarno dan baru saat ini bisa terlaksana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan. Aku pernah pergi ke Putrajaya, di situ aku masuk, memang tempatnya cantik, ada danau, semua danau buatan, jembatan-jembatan cantik, bangunan baru semua, jalan cantik, taman cantik. Kita berusulkan dari menteri ke menteri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Olahraga, Istana Presiden, semua di kawasan itu saja.
Dan kalau di Kuala Lumpur jaraknya jauh, kementerian ini ke kementerian itu jauh, tapi di Putrajaya dekat-dekat, hanya di tempat itu saja semua berkumpul pemerintahan ataupun kerajaan di Putrajaya. Begitu juga dengan Jakarta nanti. Kalau sudah pindah ke IKN Nusantara, semua akan bertumbuh di satu tempat. Kementerian, semua kementerian, askar, TNI, Kapolri, Presiden, Wakil Presiden, kementerian, rumah sakit, semua akan kumpul satu tempat dan untuk memudahkan berurusan mengenai pemerintahan. Jadi semoga ini berhasil, semoga sukses, tepat pada waktunya. Kita sebagai rakyat Indonesia mendukung program yang sangat-sangat besar ini. Aku nggak mendukung siapa-siapa, tapi aku sebagai TKI Malaysia berharap Indonesia juga maju, Indonesia juga sukses, disegani oleh dunia, diakui oleh dunia, dan masalah pembangunan IKN ini nggak usah perlu kita perdebatkan, karena aku yakin dengan tekad yang kuat, dengan niat yang bagus, Indonesia akan menjadi ataupun membuat suatu gebrakan baru mengenai ibu kota Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya 5 tahun, bukan hanya 10 tahun. Ini adalah pembangunan jangka panjang, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang akan datang. Jadi ini adalah progres ataupun program besar, mahakarya besar anak bangsa untuk membuat satu ibu kota yang sangat-sangat luar biasa, biar kita dipandang oleh negara luar dengan keadaan ibu kota Nusantara yang baru ini, sangat wilayah sangat besar, kota-kota yang ramah lingkungan. Jadi intinya kita dukung, semoga ini sukses dan bisa selesai tepat waktu. Karena ya tahu sendiri lah, yang nggak mendukung Presiden Jokowi akan menentang IKN, akan mengkritik IKN. Yang mendukung Jokowi akan mendukung IKN. Dan jadi kita sebagai warga, sebagai rakyat Indonesia nggak usah ikut-ikutan. Berdoa saja gimana nanti IKN ini bisa selesai dengan bagus, dengan baik, selesai tepat waktu, nggak mangkrak, nggak ada kasus-kasus korupsi seperti ABC yang kemarin-kemarin. Jadi itu yang kita harapkan dari pembuatan atau perpindahan ibu kota baru tersebut. Aku yakin konsep antara Putrajaya dan IKN Nusantara itu hampir mirip, bahkan mungkin sama, yaitu memindahkan satu ibu kota atau pengurusan, semua pengurusan kerajaan atau pemerintahan akan tertumpuk di satu tempat, nggak berpencar-pencar dan mudah untuk didatangi, mudah untuk istilahnya rakyat ini nggak terlalu ribet ke sini, nanti urusan kementerian sana terlalu jauh ke sana, dan di tempat itu juga macet. Sebab itulah konsep untuk membuat satu tempat dan tempatnya di satu jalur, biar tempat itu satu kawasan yang intinya mempermudahkan urusan pemerintahan ataupun kerajaan. Oke guys, itu saja bisa aku sampaikan. Semoga ini bermanfaat, dan kata spekulasi yang pro dan kontra kita dukung saja. Yang bagus kita dukung, yang nggak bagus kita koreksi dan memberikan solusi terbaik buat bangsa dan negara. Nggak usah pam. Kita fokus bekerja, berdoa demi kebaikan kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terot.